Siapakah manusia menurut Islam? Terdapat 3 kata yang digunakan untuk menunjukkan arti manusia dalam Al-Quran. Yang pertama ada insan, ins, atau annas. Kata al-insan untuk penyebutan manusia diambil dari asal kata al-uns atau anisa, yang artinya jinak dan harmonis. Karena pada dasarnya manusia dapat menyesuaikan diri dengan realitas hidup dan lingkungannya. Insan digunakan untuk menunjukkan sesuatu dengan segala totalitasnya, fisik, psikis, jasmani, dan juga rohani. Manusia dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya adalah akibat dari perbedaan fisik, psikis, dan kecerdasannya. Dalam hubungan sosial, Al-Quran memberikan istilah annas yang merupakan bentuk jamak dari kata insan. Dan perwujudan kualitas keinsanan manusia ini tidak terlepas dari konteks sosialnya dengan lingkungan. Yang kedua ada bashar. Kata al-bashar adalah jamak dari kata basharoh yang artinya kulit. Menunjukkan manusia dari sudut lahiriah atau fisik serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 34-35. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka apabila kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Adapun sisi lain dapat diamati mengisyaratkan bahwa proses kejadian manusia sebagai bashar melalui tahap-tahap sehingga mencapai tahap kedewasaan yang menjadikannya mampu memikul suatu tanggung jawab atau amanah. Seperti firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 20. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah menciptakan kamu dari sel, kemudian kamu menjadi bashar dan kamu bertebaran. Yang ketiga, ada Bani Adam atau Zuriat Adam. Penggunaan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukan hasil dari evolusi makhluk anthropus atau sejenis kera. Manusia disebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan asal-usul yang bermula dari Nabi Adam alaihi salam sehingga dia tahu dan sadar akan jati dirinya. Penciptaan manusia menurut Islam. Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusia mempunyai 2 tahapan yang berbeda, yaitu pertama, disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama adalah Adam, diciptakan dari al-atin, al-turab, min sal, min haimin, masnun, yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya. Kedua, disebut dengan tahapan biologi. Penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains empirik. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani, yang tersimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikan segumpal darah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan Allah Subhanahu wa taala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari alalak, dan 40 hari mukdah. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya itu ditegaskan dalam ayat. Beberapa di antaranya sebagai berikut. 1. Manusia diciptakan dari mani yang lengkap tetapi tidak sebagian kecilnya. 2. Sel kelamin laki-laki yang menentukan tegas kelamin bayi. 3. Janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. 4. Manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. A. Tetes mani. Sebelum proses pembuahan terjadi 250 sperma terpancar dari si laki-laki pada satu waktu menuju sel telur yang jumlahnya hanya 1 setiap siklusnya. Sperma melakukan perjalanan yang sulit tumbuh si ibu menjadi sel telur karena sel reproduksi wanita yang berbelok-belok. Kadar keasaman yang tidak sesuai dengan sperma, gerakan menyapu dari dalam saluran reproduksi wanita, dan juga gaya gravitasi yang berlawanan. Sel telur hanya dapat membolehkan masuk 1 sperma saja. Artinya dalam manusia bukan mani seluruhnya, melainkan hanya sebagian kecil. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira akan dibiarkan tak terurus? Bukankah ia hanya setitik mani yang dipancarkan? Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36-37.
B. Segumpal darah yang melekat di rahim. Setelah lewat 40 hari dari air mani tersebut, Allah menjadikan segumpal darah yang disebut alaqah. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Al-Alaq, surat 96 ayat 2. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, terbentuk sel tunggal yang dikenal sebagai zigot. Zigot ini akan berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Tentu saja hal ini dapat dilihat oleh manusia bantuan mikroskop. Tapi zigot tersebut tidak melewatkan tahapan pertumbuhan begitu saja. Ia melekat pada dinding rahim seperti akar yang kokoh menancap di bumi dengan carangnya. Melalui hubungan semacam ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tumbuh sang ibu bagi pertumbuhannya. Pada bagian ini, satu keajaiban penting dari Al-Quran terungkap. C. Pembungkusan tulang oleh otot. Disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa dalam rahim ibu mulanya tulang-tulang berbentuk dan selanjutnya berbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini. Kemudian air mani itu kami jadikan sebagai gumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan sebagai daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'min ayat 14. Para ahli embriologi meranggapan bahwa tulang dan otot dalam embrio terbentuk secara bersamaan karena sejak lama banyak orang yang mengatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Namun penelitian canggih dengan mikroskop yang dilakukan dengan menggunakan perkembangan teknologi baru telah mengungkap bahwa pertanyaan Al-Quran adalah benar kata demi katanya. Penelitian di tingkat mikroskop ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam rahim ibu terjadi dengan persis seperti yang digambarkan dalam ayat tersebut. Pertama, jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras, kemudian sel-sel otot yang terpilih dari jaringan di sekitar tulang-tulang bergabung dan membungkus tulang-tulang ini. D. Saripati, tanah dan campuran air mani. Cairan yang disebut mani yang mengandung sperma saja ketika mani disinggung di Al-Quran, faktanya ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern juga menunjukkan bahwa mani itu tetap sebagai cairan campuran. Dialah yang menciptakan segala dan sebaik-baiknya. Dia mulai menciptakan manusia di tanah. Lihat, kemudian dia menjadikan keturunan dari sari air yang hina. Tujuan hidup manusia menurut Islam. Selain mengetahui siapa dirinya, kenapa dia diciptakan, manusia juga harus mengetahui apa tujuan hidup mereka di dunia ini. Orang-orang di kota pun banyak yang tidak mengetahui apa tujuan mereka hidup. Ada yang mengatakan untuk mencari kebahagiaan, berkeluarga, serta membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Ada sebagian yang mengatakan tujuan hidup manusia adalah untuk mencari dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan rukun Islam. Tapi, apakah itu akan menjadikan kita seorang muslim yang benar? Tujuan hidup manusia, Allah mengatakan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Ada dua. Yang pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah yang dimaksud adalah mengabdi atau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Allah. Karena Allah merupakan Raja di langit dan bumi ini, kita sebagai hambanya atau pekerja-pekerja Allah sudah seharusnya patuh dan taat mengikuti semua peraturan-peraturan Allah. Bagaimana cara hidup dan bekerja di dunia ini? Barang siapa ingin mendapatkan kemuliaan Allah, baik dunia dan akhirat, terbebas dari siksanya, dan mendapatkan surganya, tak lain adalah dengan beribadah hanya kepadanya dan mengikuti petunjuk Rasulnya. Lalu, yang kedua, menjadi khalifah di muka bumi, atau untuk memakmurkan dan menjaga bumi. Jadi kalau kita tidak bisa beribadah dengan ikhlas dan berperilaku adil, tandanya kita keluar dari konteks tujuan hidup sebagai manusia. Tugas atau tanggung jawab manusia di dunia menurut Islam. Ketika memerankan fungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, ada dua peranan penting yang diamankan dan dilaksanakan manusia sebagai hari kiamat, yaitu satu, memakmurkan bumi. Manusia memiliki kewajiban kolektif dan dibebankan oleh Allah SWT. Manusia harus mengeksplorasi kekayaan bumi bagi manfaat seluas-luasnya umat manusia.
maka seharusnya hasil eksplorasi itu dapat dinikmati secara adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah sehingga generasi selanjutnya dapat eksploitasi itu. 2. Memelihara bumi. Dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai SDM, sumber daya alam. Sebagai seorang muslim dan hamba Allah yang taat, tentunya kita menjalankan fungsi sebagai khalifah di bumi ini dengan tidak melakukan pengrusakan terhadap alam yang diciptakan oleh Allah, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Bagi mereka pahala yang tiada putus. Quran Surat At-Tin ayat 4-6. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tugas pokok, bahkan satu-satunya tugas dalam kehidupan manusia, sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia dan sebagai apapun seharusnya dijalankan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman-Nya yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Manusia diisi dengan hati. Penciptaan manusia semakin sempurna dengan dilengkapinya manusia dengan segumpal daging yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Segumpal daging itu adalah hati. Dalam berpikir, Allah menyuruh manusia bukan hanya dengan akal, tetapi agar hasil dari pemikirannya itu dekat dengan kebenaran dan jauh dari kesalahan, maka hendaklah juga dengan hati. Berbicara mengenai hati, sangat erat kaitannya dengan iman. Iman manusia kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir baik maupun buruk. Adapun pembagian jenis iman yang ada pada makhluk Allah Subhanahu wa taala antara lain, yang pertama, iman para malaikat Allah. Yajidu wa la yanqush, bertambah dan tidak berkurang. Yang kedua, ada iman manusia. Yajidu wa yanqush, bertambah dan juga berkurang. Dan yang ketiga, iman para iblis, la yajidu wa yanqush, di mana tidak bertambah dan juga berkurang. Berdasarkan hal ini, kita pahami bahwa sebaik-baik iman kepada Allah adalah imannya para malaikat. Berbeda dengan manusia, malaikat tidak punya nafsu. Itulah yang menjadikan iman manusia berubah-ubah, naik dan juga turun. Yang selanjutnya adalah manusia dihiasi dengan nafsu. Hakikinya, manusia memiliki nafsu, hewan juga memiliki nafsu. Akan tetapi, manusia tentu tidak sama dengan hewan yang selalu menuruti nafsunya. Manusia diberikan akal untuk menahan nafsu tersebut. Jika ada manusia yang menuruti nafsunya tanpa berpikir panjang mengenai benar atau salahnya, ia tidaklah berbeda dengan hewan. Nafsu adalah suatu faktor internal yang mendorong seorang manusia untuk bertingkah laku, baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Jenis-jenis nafsu ada 3. Yang pertama, nafsu yang tenang, an-nafsul mutmainnah. Orang yang memiliki nafsu yang tenang menganggap nafsu bukanlah sesuatu yang harus selalu diperturutkan. Akan tetapi, mereka lebih mempergunakannya untuk mencari kesenangan di bawah naungan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fajr ayat 27-30, "Wahai jiwa nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Yang kedua adalah nafsu yang lemah, an-nafsul lawamah. Nafsu yang lemah adalah nafsu yang terkadang berbuat baik, namun terkadang kembali berbuat keburukan. Sudah sepatutnya manusia itu berusaha menjaga dengan sekuat hatinya agar tak lebih banyak dalam berbuat keburukan. Nabi Muhammad SAW menerangkan dalam hadisnya bahwa manusia ada yang selama hidupnya selalu berbuat amalan ahli surga, namun ketetapan Allah mendahuluinya. Ia beramal dengan amalan ahli neraka dan ia pun dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya, ada pula manusia yang selama hidupnya selalu beramal dengan amalan ahli neraka, namun ketetapan Allah mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli surga dan ia pun masuk ke dalam surga Allah.
Yang terakhir adalah nafsu yang selalu mendorong pada kejahatan atau an-nafsu amaratun bisu'i. Ini biasanya disebut dengan nafsu amarah. Nafsu inilah yang selalu memerintah keburukan, nafsu yang menghimpun kuatnya rasa marah, selalu diikuti sifat-sifat tercela, jauh dari Allah, dan termasuk bala tentara atau langkah setan untuk mengarahkan manusia kepada penyesalan dan kebinasaan. Manusia yang memiliki nafsu jenis ini ialah manusia yang akan selalu mengikuti keinginannya, melampaui batas, mementingkan kehidupan dunia, bahkan bertindak semena-mena melebihi makhluk tidak berakal. Cara menundukkan nafsu. Hal pertama yang penting dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu adalah melalui puasa. Nafsu ibarat kayu kering, sementara makanan adalah bahan bakarnya. Api yang menjalar pada kayu itu akan kian berkobar jika bahan bakar disuplai tanpa batas. Untuk memadamkannya, perlu strategi untuk mengurangi, bahkan menghabiskan bahan bakar tersebut. Cara kedua untuk menundukkan nafsu adalah mengurangi tidur. Tidur, sebagaimana juga makanan, bisa menjadi sumber yang menutup kejernihan kita dalam menerima cahaya Tuhan. Mengurangi tidur berarti bergiat bangun menunaikan sholat malam, memperbanyak zikir, serta bermunajat kepada Allah. Manusia dihiasi dengan akal. Salah satu hal yang dapat menjadikan manusia berbeda dari segala bentuk makhluk Allah lainnya adalah manusia dikaruniai dengan akal. Berbeda dengan makhluk Allah, misalnya hewan, yang hanya dihiasi dengan nafsu namun tidak dihiasi dengan akal. Manusia diberi akal agar mampu berpikir dan memahami tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat dilihat dalam kehidupan dunia yang penuh dengan keindahan dan membuat manusia jadi terlena. Apabila akal yang diberikan digunakan dengan baik, maka tidak akan ada lagi manusia yang menyembah dan mempertuhankan sesama manusia, benda-benda yang dibuat sendiri oleh manusia, patung, pohon yang dibentuk, api yang besar, dan sebagainya. Di samping itu, manusia diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah berupa Al-Quran dan petunjuk Rasul. Dengan ilmu, manusia mampu berbudaya. Karena ilmunya itulah manusia dilebihkan atau dibedakan dengan makhluk lain. Kesimpulan dari materi ini adalah tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Artinya, mengabdi atau bekerja untuk Allah dengan sungguh-sungguh. Allah adalah Raja di bumi dan di langit ini. Sebagai hamba-hambanya atau pekerja-pekerja Allah, maka manusia seharusnya patuh dan taat mengikuti semua peraturan-peraturan Allah. Manusia dihiasi dengan hati, akal, dan nafsu.